Oke. Nah, dari pembahasan kita tadi masih masuk akal, guys. Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan penjilat kedua kita tadi, Bu Fadli, terkait pertumbuhan UMKM oleh adanya kereta bus ini. Kira-kira begitu. Mungkin kita ubah tema? Boleh, silahkan. Ubah tema ke ijazah palsu Jokowi. Ijazah palsu Gibran lah. Makin ngeri. Makin ngeri. Atau ada masukan? Kalau terkait jasa palsu mau komen. Oke, deal. Oke, berarti ngalir. Oke, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe Makjulan Gibran, channel yang sangat tidak, atau mungkin kinerja Prabowo 100 hari. Nah, boleh. Normal ini. Oke, kadang-kadang upload dan silakan. Kadang-kadang sanjung Prabowo Anda. Dan kadang-kadang menghilang, guys. Pemilihan kali ini adalah Channel ini saya buat dari tahun 2018 dan sampai sekarang masih belum menghasilkan AdSense sama sekali, guys. Oke, jadi jangan harap dari tayangan video ini saya mendapatkan duit di tahun 2024. Oke, tiga Prabowo ya. Diberikan amanah untuk Ini 18 plus ya, guys. Ini ada adegan secara individu kita mungkin tidak banyak mengenal tentang Pak Prabowo dan track recordnya dalam siapa nih dan track recordnya dalam perpolitikan di Indonesia. Akan tetapi satu hal yang saya ingat adalah pernyataan dari mantan Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahwasanya orang yang paling ikhlas untuk kurang lebih pernyataannya adalah orang yang paling ikhlas untuk memimpin negeri ini adalah Bapak Prabowo. Sehingga apapun langkah politiknya yang dia ambil saat sekarang ini itu adalah proses dari kebijakan politik yang tidak bisa kita lihat hasilnya dalam kurun waktu hanya 100 hari. 100 hari dan 1 tahun masa kepemimpinannya pada saat sekarang ini. Karena tentunya orientasi dari Pak Prabowo sendiri itu adalah 5 tahun. 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan, dan itu sudah direncanakan sebaik mungkin oleh Pak Prabowo dan para menterinya. Sehingga jika terlihat ataupun dapat di pemberitaan kegagalan dari program-program yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu adalah tahap trial and error, bahwasanya seorang pemimpin itu baru bisa mengetahui selak-beluk rakyat yang dipimpinnya itu kurang lebih dalam masa kurun waktu 2-3 tahun. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan begitu saja apa yang kita saksikan pada saat sekarang ini, dan kita harus bersabar bagaimana dampak yang akan ditimbulkannya, dampak positif yang akan ditimbulnya kayaknya kurun waktu ya 2-3 tahun ke depan. Sehingga kepada para oposisi yang sering mengkritisi kebijakan Bapak Prabowo, ya kami sampaikan terima kasih. Apakah ini warisan? Ya, warisan. Karena ya dengan adanya oposisi itu yang menandakan bahwasanya negara kita ya benar-benar masih menganut sistem demokrasi itu. Ya, terima kasih. Silakan Bung Jadid. Oke, sebelum ininya berhenti ya, masa jadi termulnya berhenti, saya akan menyanggah. Omong kosong, guys, omong kosong. Mereka bilang bahwa kita tidak bisa menilai dari 100 hari kerja Bapak Prabowo. Tapi kita sudah melihat bahwa Prabowo itu sudah memberikan kinerja yang cukup buruk. Kenapa bisa begitu? Dia kayak melanggengkan oligarki untuk bagaimana yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Apa contohnya? Apa sebabnya? MBG, guys. MBG, dapur MBG.
itu hanya bisa dikelola oleh orang-orang yang mempunyai pemodal. Sedangkan kita rakyat biasa jadi tukang gosok cuci piringnya saja, dan akan menjadi ketimpangan sosial ketika sudah oligarki yang menguasai semua lini ekonomi di masyarakat kita, guys. Mungkin itu tambah sanggahan kita yang pertama. Dan karena ini sudah berganti termul, langsung dibantah oleh termul kita yang baru ini, Bapak Jadid, tentang pemimpin Prabowo. Jadi saya sebagai penyanggah apa penjilat ini? Penjilat. Penjilat untuk pertama kalinya. Penjilat untuk pertama kalinya. Prabowo, guys. Sejauh ini 100 hari kerja Prabowo, atau dikatakan 1 tahun kerja Prabowo itu begitu banyak prestasi. Salah satunya MBG. Ya. MBG? Nah, Oke. aspek yang kita dapat di MBG itu adalah apa? Bagaimana gizi anak-anak masa depan Indonesia itu tercukupi. Bullshit. Program penting. Pembangunan pangan yang difokuskan oleh Prabowo itu, guys. Itu adalah investasi jangka panjang untuk Indonesia. Dan itu tidak bisa disanggah dengan apapun. Kepentingan lain di dalam MBG itu adalah kepentingan kecil, guys. Bullshit. Ya kira-kira mungkin itu, guys. Saya sepakat dengan MBG. Dompet no. Pakai epet. 8, 9, 10. Omong kosong. MBG dan apa tadi, Pak? MBG. Itu hanyalah titipan partai politik, program titipan partai politik yang mana hanya pejabat-pejabat yang mengelola, hanya para pemodal yang mengelola. Sedangkan kita yang tidak mempunyai banyak duit, banyak pemodal, hanya menjadi buruh, hanya menjadi budak di dalam organisasi ini, guys. Di dalam Dampak program ini, guys. Pada MBG itu, guys, bukan hanya kepada pemodal, tapi penikmat yang bisa merasakannya. Sebelum adanya MBG, anak-anak di Papua tidak pernah merasakan sarapan, guys. Bagaimana rasanya makan pisang, buah yang sehat-sehat. Tapi adanya program MBG, semua sekolah yang ada di Indonesia, semua pelajar bisa menikmati program itu. Itu adalah program bagus dari Prabowo. Disanggah Bapak Aing 52. Nah, seperti kita tahu bersama, Permanen itu dari penjilat, teman, itu jelek banget. Nah, program MBG itu adalah program janji politik yang disampaikan oleh Bapak Prabowo pada masa-masa kampanye. Dan yang sebenarnya ini adalah program yang sebenarnya dipaksakan untuk tetap berjalan. Karena dari beberapa pengamat menyatakan bahwasanya anggaran yang dikeluarkan untuk MBG itu jumlahnya sangat fantastis. Sangat fantastis. Saya sebenarnya setuju dengan diadakannya program MBG, tetapi yang jadi permasalahan adalah cara atau sistem yang digunakan oleh Bapak Prabowo dalam melaksanakan program MBG. Yang kita ketahui bahwasanya program MBG ini, ya seperti dikatakan tadi oleh Bung Fadli, hanya menguntungkan para pemodal dan mafia-mafia proyek yang ada di negara kita, karena akses untuk bisa menjadi vendor untuk makan bergizi gratis itu adalah mereka yang punya akses ke pemerintah, dan tentunya mereka yang punya akses itu adalah mereka yang memiliki modal besar. Seperti dalam beberapa pemberitaan disampaikan bahwasanya minimal modal yang harus disiapkan untuk menjadi vendor MBG itu ya nominalnya sekitar 500 juta.
500 juta. Itu adalah nominal yang Bukan sedikit. untuk Lanjut. kategori masyarakat kita di Indonesia. Dan seperti kita ketahui juga bahwasanya jumlah dari Lanjut. kelompok miskin di Indonesia itu jumlahnya sangat besar. Bahkan persentasenya bisa sampai 1% saja para pemilik modal yang ada di Indonesia itu yang bisa ketika dibandingkan dengan jumlah 90% lainnya. Nah, sehingga kesempatan untuk menjadi vendor itu ya hanya dimiliki oleh mereka para pemilik modal dan memiliki akses ke kementerian terkait dan instansi-instansi terkait dalam proses perizinan misalnya. Oke. Dan 8 Mak. Iya memang saya pro dengan Bung Aing untuk hal ini ya. Kita melihat di media sosial banyak yang keracunan, itu bukan hanya satu orang, bahkan ratusan orang santri murid Masa nih. yang Jadi tadi beda di pencet karena gitu. Nah, keluarkan kartu terbaikmu. bisa Pas. durasi saya nambah, guys. durasi nambah. Oke, Kita harus akan melanjutkan pembahasan MBG ini. Seperti yang disanggah oleh Bung Aing, walaupun sedikit paradoks. Tadi Bung Aing bilang MBG itu sebenarnya program bagus. Nah, cuma metodenya aja yang salah. Nah, di situ metode itu yang harusnya kita benahi, gitu loh. Sistem yang kita benahi. Karena program ini program yang bisa menunjang gizi masa depan anak bangsa, guys. Karena target kita adalah Indonesia Emas 2045. Salah satunya ini program bagus, guys. Kenapa banyak vendor yang dilakukan oleh pemerintah itu kepada orang yang memiliki modal? Karena itu bentuk kerjasama ekonomi di dalamnya. Kira-kira begitu, Bu. Berarti dalam artian Ya. pemerintah sebenarnya tidak siap secara anggaran untuk pelaksanaan dari program MBG ini. Karena ya di awal-awal pelaksanaannya program MBG itu ya banyak pemberitaan yang mengatakan bahwasanya pemerintah masih berhutang kepada vendor terkait penyelenggaraan program MBG. Dan bisa kita ketahui juga bahwasanya tadi Bung Jati menyatakan bahwasanya ya berkat MBG ini masyarakat Papua bisa merasakan makan yang makanan yang tidak biasanya mereka konsumsi sehari-hari. Perlu kita ketahui juga bahwasanya sampai saat ini di 1 tahun kepemimpinan Bapak Prabowo, proses pemerataan dari program MBG itu ya sangat lambat, sehingga ada yang namanya ketimpangan yang terjadi. Karena kenapa? Karena seharusnya yang menjadi prioritas utama itu adalah wilayah-wilayah terpencil yang memang secara kebutuhan gizi mereka sangat membutuhkan. Nah, dan ini berbanding terbalik. Program BG ini uji cobanya langsung dilaksanakan di kota-kota besar. Nah, dan tentunya ketika dilaksanakan di kota-kota besar, tantangan dalam pelaksanaannya itu ya tidak akan sebesar ketika dilaksanakan di daerah terpencil. Perlu juga diketahui bahwasanya budget anggaran yang dikeluarkannya itu adalah budget untuk wilayah perkotaan. Dan ketika Udah gosong, guys. budgetnya itu dialokasikan di daerah terpencil, itu tidak akan mampu memenuhi standar gizi yang telah ditargetkan oleh pemerintah. Oh iya, akan saya sedikit sanggah lagi persoalan ini. Untuk hasil dari MBG ini, program yang belum pernah ada, kemudian diselenggarakan, sampai pada akhirnya meskipun belum sepenuhnya optimal, tetapi sisi positifnya adalah dampaknya. Murid-murid
yang ada di pelosok bisa merasakan. Itu satu dampak positifnya. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang memang dikatakan tidak tumbuh secara cepat, surplus, tetapi berkat adanya MBG ini, guys. orang-orang punya pekerjaan. Itu bagian dari hal positif adanya program MBG ini. Tinggal bagaimana ke depannya pemerintah membenahi regulasi yang ada di dalam MBG. Kemudian masalah modal, anggaran, itu tanggung jawab kita semua guys, untuk mendukung program pemerintah Prabowo termasuk MBG ini. Berarti secara bisa disimpulkan bahwasanya Bung Jadid ini tidak setuju dengan sistem pelaksanaan MBG yang dilaksanakan pemerintah pada saat sekarang ini. Bukan tidak setuju, ada pembenahan lebih baik. Karena pelaksanaannya Saiki. Saiki. Aku kini. Nah, Kau, pas non. karena tidak ada program. Pas. 4. Jangan lupa like, comment, share guys. Boleh kapal lihat, rakyat paliat. Siapa? 8. Lanjut. Karena tujuan adanya MBG ini, lanjut, itu adalah 32. untuk masa depan, dan selebihnya itu adalah tanggung jawab bersama. Lanjut. Tanggung jawab bersama. Ya. Ini kita seakan-akan diberikan tanggung jawab bersama ini. Nah, Seolah-olah pemerintah itu tidak akan mau bekerja guys. kenapa saya katakan tanggung jawab bersama dalam MBG ini? Karena prinsip negara kita, prinsip rakyat kita adalah gotong royong, bangun membangun, bahu membahu. Setuju? Artinya setiap sektor pada program ini kita butuh support guys, termasuk dari masyarakat dulu, agar program ini berjalan dengan baik. Lanjut. Nah, Lantas dukungan seperti apa yang diharapkan dari masyarakat ketika dalam proses pelaksanaan program itu sendiri, pemerintah secara sepihak memutuskan bahwasanya dilaksanakan oleh vendor. Otomatis ketika hal itu dilaksanakan oleh vendor, dukungan seperti apa yang diharapkan dari masyarakat? Oke, wait, saya jeda dulu karena durasi kita sudah cukup dan memori sudah panas. Mari kita akhiri ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti kita akan membuat video guys. Episode selanjutnya kita akan buat seperti ini lagi. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.